Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Jumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Penyuluhan Pertanian. Nah, untuk pertemuan saat ini atau pertemuan setelah UTS, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang komunikasi antar budaya dan juga penyuluhan. Sebelumnya mungkin merefresh kembali pertemuan teman-teman sebelum UTS. Teman-teman sudah belajar bersama tentang apa itu komunikasi, macam-macam atau jenis komunikasi, mulai dari ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, lalu masuk ke media komunikasi, ada komunikasi massa, seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu komunikasi, konsep komunikasi, nah selanjutnya di sini setelah UTS kita akan banyak belajar tentang komunikasi antar budaya, bagaimana komunikasi terjadi dari dua individu misalnya atau dua orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Apakah bisa terjadi komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif? Nah, bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunikasi yang digunakan untuk penyuluhan dan bagaimana melakukan sebuah penyuluhan. Kenapa sebelumnya kita perlu belajar tentang komunikasi antar budaya? Karena tentunya dalam melakukan penyuluhan, kita tidak melulu melakukan penyuluhan di daerah tempat kita berasal. Nah, bisa jadi nanti teman-teman setelah lulus dari pertanian sudah menyandang gelar SP, lalu bekerja di sebuah balai penyuluhan misalnya. Nah, di situ teman-teman kemudian ditugaskan ke suatu daerah lain, mungkin bisa di daerah Sulawesi, daerah Sumatera, daerah Papua yang latar belakangnya berbeda dari latar belakang asal daerah teman-teman sebelumnya. Nah, tentunya komunikasi antar budaya ini sangat perlu untuk kita pelajari bersama, untuk kita perlu pahami bersama untuk bisa mencapai yang namanya komunikasi yang efektif. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa refresh kembali materi ini, kita lihat bersama-sama pada RPS yang sudah sempat saya sampaikan dulu waktu pertemuan pertama tentang RPS pembelajaran kita. Nah, di sini mungkin sudah bisa teman-teman lihat. Nah, pertemuan 9 atau pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perbedaan budaya dalam berkomunikasi. Jadi, konsep eh, budaya dalam komunikasi. Nah, nilai-nilai budayanya dan kita mulai dari dasarnya memahami perbedaan budaya, eh, perbedaan atau karakteristik budaya yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya nanti minggu depan atau pertemuan ke-10 itu simbol-simbol budaya dan dimensi waktu dalam komunikasi antar budaya. Jadi mulai dari simbolnya dan dimensi waktunya. Lalu masuk ke komunikasi dan akulturasi. Tentunya ketika ada dua budaya yang berbeda, nah ada yang namanya respon, ada yang namanya aksi atau reaksi. Nah, apakah mereka dapat merespon dengan baik budaya yang berbeda tersebut atau malah mereka gagap atau canggung dalam menanggapi budaya yang berbeda atau bisa disebut nanti ada yang namanya culture shock atau mulai dari penyesuaian komunikasi, adaptasi atau bahkan tingkat tertingginya mungkin bisa terjadi akulturasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang manusia antar budaya, bagaimana interaksi terjadi antara individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan 13 kita belajar tentang komunikasi untuk penyuluhan dan dua pertemuan terakhir kita masuk full membahas tentang penyuluhan partisipatif. Nah, di dua pertemuan terakhir ini harapannya nanti teman-teman bisa mulai merancang sebuah program penyuluhan, misalnya ada satu tim, kemudian teman-teman mulai merencanakan melakukan sebuah kegiatan penyuluhan, tentunya sesuai dengan bidang jurusan teman-teman. Nah, dirancang mulai dari anggarannya, misalnya mulai dari audiensnya, targetnya siapa, materinya apa, pelaksanaannya di mana, seperti itu. Lalu follow up setelah penyuluhannya seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di pertemuan ini ingin saya sampaikan, untuk pertemuan 9 kita lakukan secara asinkronus atau melalui video ini. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita masuk di
kelas seperti biasa. Nah, selanjutnya, karena mengingat di RPS ini kita masih ada 3 penugasan. Nah, penugasan yang pertama terkait dengan, konsep budaya, penugasan kedua tentang komunikasi dalam penyuluhan, dan penugasan yang terakhir yaitu tentang, penyusunan program penyuluhan, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tugas yang pertama, rencananya untuk hari ini kita akan gabungkan dua materi pertemuan 9 dan ke-10 kita gabungkan di hari ini, dan minggu depan kita akan belajar atau membahas bersama-sama untuk materi ke-11 dan 12, yaitu komunikasi dan akulturasi dan manusia antar budaya. Lalu nanti di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 kita akan full berdiskusi, membahas tugas yang nanti akan diberikan hari ini. Jadi nanti di akhir pertemuan ini saya akan sampaikan tugasnya apa, lalu nanti teman-teman mulai eh, mengerjakan atau mulai berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya untuk kemudian dipaparkan nanti di pertemuan ke-11 dan ke-12. Jadi 2 pertemuan nanti kita akan full berdiskusi, full mendengarkan presentasi dari apa yang teman-teman dapatkan dari tugas yang telah dikerjakan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke materi kita, yaitu materi di pertemuan 9 tentang komunikasi antar budaya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa eh, kenapa kita perlu mempelajari komunikasi antar budaya, karena kita tahu bahwa kita sudah hidup di Indonesia dengan banyak budayanya, bahkan mungkin kalau bisa dihitung berapa ragam suku yang ada di Indonesia, akan jumlahnya akan banyak sekali, mulai dari perbedaan pulau, perbedaan bahasa juga sudah banyak sekali, bahkan di Jawa sendiri pun bahasa Jawa pun memiliki banyak bahasa yang berbeda. Bahasa di Jawa Barat dengan dengan bahasa Sunda, Jawa Tengah, bahasa Jawa Tengah, Jawanya Jawa Tengah dengan Jawa Timur juga berbeda. Jawa Tengahnya Solo dengan Jawa Tengahnya Tegal dan Kebumen juga sudah berbeda. Mulai dari apa? Mulai dari dialeknya, mungkin aksen, logat, seperti itu akan berbeda-beda. Nah, disitulah kita harus memahami bagaimana komunikasi antar budaya yang berbeda. Nah, yang pertama ini mengapa kita mempelajari komunikasi antar budaya? Nah, di sini disebutkan bahwa individu akan cenderung menerima dan mempercayai apa yang dikatakan oleh budaya masing-masing di mana mereka dilahirkan. Seperti itu. Jadi, misal dari kecil teman-teman sudah diajarkan bahwa misalnya kalau orang Jawa makan itu bahasanya mangan misalnya, atau dari kecil sudah diajarkan kalau ngomong makan ke orang tua itu pakai bahasa kromo halus atau kromo injil yang lebih halus, misalnya dahar, dan nggak boleh menggunakan kata dahar untuk ke orang yang lebih muda seperti itu. Nah, di situ ajaran-ajaran tentang bahasa, tentang eh, kata yang sudah diajarkan sejak teman-teman dilahirkan dimanapun itu daerahnya, teman-teman langsung akan mempercayai itu dan menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula untuk di daerah lainnya, mungkin di Sunda, mungkin di Batak atau di Minang dengan bahasa mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing. Nah, selanjutnya interaksi atau komunikasi sebagai langkah dasar proses pembangunan. Nah, ketika komunikasi atau interaksi ini kemudian tidak berjalan lancar, maka akan menjadi hambatan dalam sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, kita belajar komunikasi antar budaya ini untuk meminimalisir hambatan komunikasi antar budaya sehingga proses pembangunan akan terus berjalan. Misalnya untuk agribisnis, misalnya seringkali melakukan yang namanya distribusi sebuah produk. Dan tentunya untuk mendistribusikan sebuah produk misalnya, atau mungkin agroteknologi yang punya produk misalnya menjual bibit cabai, misalnya bibit cabai unggulan atau bibit buah melon yang bagus atau mungkin hasil kebunnya kemudian dijual
Nah, tentunya penjualan itu diharapkan bisa menjangkau penjualan secara luas, bahkan mungkin ke seluruh Indonesia. Nah, tentunya untuk menawarkan atau mempromosikan produknya, kita harus tahu bagaimana cara berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda agar produk kita diterima. Seperti itu gambaran sederhananya. Nah, yang pertama, kita harus tahu tentang konsep dasar budaya. Konsep dasar budaya yang pertama yaitu karakteristik budaya. Karakteristik budaya itu yang sudah melekat sudah melekat pada suatu masyarakat, sudah melekat pada suatu individu sejak mereka lahir. Kalau mereka lahir di Jawa, mungkin selain bahasa ibu, mereka akan lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Lalu kemudian ketika mereka sudah masuk sekolah formal, baru mereka mengenal bahasa Indonesia. Begitu juga mungkin di Padang mereka akan lebih banyak mengenal bahasa Padang atau bahasa Minang, mungkin bahasa Batak, bahasa Karo beda lagi. Nah, itu merupakan karakteristik suatu budaya. Misalnya karakteristik lagi perbedaan dari mungkin kebiasaan hidup. Kalau di Batak mungkin kalau komunikasi lebih banyak menggunakan intonasi tinggi misalnya. Kalau di Jawa justru banyak yang menggunakan intonasinya rendah dan pengucapan atau pelafalannya pelan-pelan seperti itu. Nah, kita harus memahami perbedaan karakteristik antar satu budaya dengan budaya lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika nanti berkomunikasi. Oh, ketika misal ketemu orang Batak sudah biasa menggunakan nada tinggi karena kita mungkin belum paham dikira mereka marah-marah, tapi eh, ternyata itu memang karakteristik budaya yang mereka miliki seperti itu. Begitu juga orang Jawa yang konsepnya eh, atau karakteristik budayanya ngomongnya mungkin pelan, lambat seperti itu. Atau yang kedua, konsep dasar dalam budaya yaitu sistem dalam budaya. Nah, sistem dalam budaya misalnya kita ambil contoh di Jawa. Di Jawa pasti teman-teman tahu ada yang namanya mungkin hierarki. Mungkin dari bahasanya juga ada yang bahasa ngoko, bahasa kasar mungkin, atau bahasa Jawa kromo alus, kromo inggil yang punya tingkatan masing-masing, yang punya peruntukannya masing-masing. Oh, kalau ngomong sama-sama dengan usia yang sama, dia menggunakan bahasa ngoko misalnya. Kalau orang muda kemudian berkomunikasi dengan orang yang lebih tua akan lebih banyak menggunakan bahasa uh, kromo halus atau kromo inggil. Nah, itu adalah yang namanya sistem dalam budaya bagaimana uh, bahasa atau komunikasi menghargai satu orang dengan orang yang lainnya. Sudah tersistematik atau terkonstruksi secara sosial. Ada karakteristik, ada sistem seperti itu. Nah, selanjutnya untuk konsep budaya, di sini yang pertama kita perlu ketahui yang pertama yaitu komunikasi dan bahasa. Nah, mulai dari sistem komunikasi sebelumnya mungkin tidak perlu diulang apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dan tentunya verbal dan nonverbal antara satu daerah dengan daerah lain itu punya eh, bahasa yang berbeda, kata yang berbeda. Mungkin sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat banyak bahasa asing di dunia dengan dialek, aksen, logat, jargon, dan ragam. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga, mungkin aksen Jawanya orang Tegal, Kebumen yang biasa disebut dengan ngapak akan berbeda dengan aksen Jawanya Jawa Timur. Seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan aksen atau perbedaan bagaimana mengucapkan sebuah kata atau sebuah bahasa seperti itu. Itu pun sudah berbeda. Selanjutnya dari segi pakaian dan penampilan. Nah, pakaian dan perhiasan luar dekorasi tubuh cenderung berbeda secara kultural, berbeda secara budaya. Mereka akan lebih nyaman menggunakan pakaian yang sudah mereka biasa gunakan sejak lahir. Oh, dari orang tua mereka dibiasakan menggunakan misalnya pakaian koko seperti itu atau di Papua banyak menggunakan jenis pakaian yang seperti ini misalnya rumbai-rumbai dan sebagainya atau mungkin dulu kita bisa lihat misal simbah-simbah atau orang yang sudah sepuh di Jawa akan lebih banyak menggunakan pakaian misalnya kebaya dan satu style dengan kain di bawahnya atau biasa disebut dengan jarik seperti itu. Nah, mungkin seperti di
hari Kartini kemarin 21 April. Nah, kebanyakan banyak menggunakan pakaian adat, pakaian kebaya. Nah, itu adalah contoh perwujudan bagaimana pakaian atau penampilan zaman dulu yang kemudian dipercayai dan diyakini kayak gitu udah biasa menggunakan pakaian itu. Berbeda nanti di daerah misalnya di barat atau Eropa yang banyak menggunakan mungkin long dress seperti itu yang bentuk gaunnya seperti balon dan melingkar. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan cara berpakaian. Kenapa kita harus tahu konsep dasar dari cara berpakaian ini? Karena kembali lagi, misal dari kita pertama, eh, penyuluhan akan berjalan efektif ketika kita tahu siapa narasumbernya. First impression dari orang yang memberikan materi. Ketika kita berpenampilan dengan baik, berpenampilan sesuai dengan menyesuaikan dengan budaya audiens kita, tentunya respect itu akan muncul kayak gitu. Jangan misal kita melakukan penyuluhan di suatu daerah, tapi kita menggunakan pakaian kayak ala anak geng misalnya, yang celananya sobek-sobek, terus eh, topinya dimiringkan dan lain sebagainya. Tentunya respect pada pemateri atau kita sebagai yang memberikan informasi akan berkurang, dan tentunya trustnya juga atau kepercayaan pada si pemberi materi juga akan berkurang. Nah, itulah fungsinya kita mempelajari pakaian dan penampilan di mata kuliah komunikasi penyuluhan pertanian. Nah, selanjutnya makanan dan kebiasaan makan, mulai dari cara memilih, menyiapkan, menyajikan, bahkan memakan makanan pun antara satu budaya dengan budaya yang lain itu akan berbeda-beda. Nah, misalnya eh, cara makan orang Barat akan lebih banyak menggunakan garpu dan pisau misalnya. Sementara di Indonesia, seperti yang kita ketahui, akan lebih banyak orang yang langsung menggunakan, akan lebih banyak orang yang makan langsung menggunakan tangan kayak gitu. Mereka akan terbiasa makan misalnya nasi dengan langsung menggunakan tangan tanpa menggunakan sendok. Beda lagi nanti di Jepang, Korea misalnya akan banyak mereka makan menggunakan sumpit, sedangkan banyak orang Indonesia yang tidak bisa makan menggunakan sumpit seperti itu. Nah, itu dari cara makannya. Nah, beda lagi misal seperti di gambar di sini, masyarakat mana yang terlarang untuk makan sapi. Nah, mungkin teman-teman udah tahu di Indonesia mungkin salah satunya di Pulau Bali banyak mayoritas masyarakat yang beragama Hindu yang kemudian mereka memuliakan yang namanya sapi sehingga mereka dilarang untuk makan sapi. Begitu juga mungkin di India juga seperti itu. Beda lagi mungkin cara makan orang yang beragama Islam atau Muslim yang dilarang makan babi misalnya seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan makanan dan kebiasaan makan. Atau mungkin misal kalau di daerah Sulawesi, nah ketika teman-teman bertamu, di situ tuan rumahnya akan cenderung eh, menawari atau memberikan banyak makanan. Nah, habiskan Mas, habiskan Mbak. Nah, ketika sudah ditawarkan seperti itu, maka sebaiknya teman-teman menghabiskan makanannya. Karena ketika makanan yang disajikan oleh tuan rumah itu habis, itu bertanda atau mereka meyakini bahwa teman-teman menghargai apa yang diberikan. Nah, itu respect atau menghormati pemberian. Sementara di Jawa berbeda lagi ketika misalnya tuan rumah menawarkan, nah itu biasanya akan cenderung tidak dihabiskan atau disisakan seperti itu karena kalau dihabiskan malah mungkin beranggapan atau dianggap sebagai orang yang rakus misalnya. Kok orang bertamu tapi rakus banget? Nah, itu adalah perbedaan persepsi, perbedaan pandangan tentang bagaimana dari kebiasaan makan dan makanan ini. Tentunya akan berbeda-beda. Nah, teman-teman harus perlu yang namanya menyesuaikan atau yang namanya beradaptasi. Mungkin nanti pengalaman pertama yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan KKN. Mungkin kalau KKN di daerah Jawa mungkin tidak terlalu berbeda ya. Mungkin akan terasa ketika misalnya teman-teman nanti melakukan KKN-nya di luar Pulau Jawa, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, Papua, atau Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, tentunya akan sangat terasa perbedaannya seperti itu. Nah, selanjutnya dari waktu
waktu dan kesadaran akan waktu. Nah, kesadaran akan waktu atau penghargaan akan waktu itu juga akan berbeda dari budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, di sini ada gambar dua bendera, bendera Indonesia dan Jepang. Nah, di sini mungkin bisa terlihat bagaimana masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang dalam eh, memaknai konsep waktu. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan eh, bagaimana masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia memaknai konsep waktu dari prinsipnya, prinsip waktu dari masing-masing bangsa atau negara, baik Indonesia maupun Jepang. Mungkin bisa teman-teman tuliskan nanti di kolom chat WA grup kelas kita. Nah, di situ nanti saya akan juga cek apakah teman-teman benar-benar menyimak materi perkuliahan kita yang asinkronus ini dengan melihat, oh, ada yang kemudian mengirimkan pesan. Di situ teman-teman langsung ketikkan di grup WhatsApp bagaimana prinsip waktu untuk masyarakat Jepang atau bagaimana masyarakat Indonesia memaknai konsep waktu bagi orang-orang di Indonesia. Nah, di situ bisa teman-teman ketikkan, bisa teman-teman tuliskan, nanti akan saya lihat, akan saya pantau dari WhatsApp grup kelasnya. Nanti di situ juga akan saya lihat, mungkin bisa menjadi penilaian tersendiri bagi teman-teman yang benar-benar aktif atau mengikuti kelas asinkronus ini, seperti itu. Nah, selanjutnya penghargaan dan pengakuan. Nah, cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan baik, berani, atau bentuk-bentuk lain dalam penyelesaian tugas itu berbeda tiap budayanya. Misal, eh, teman-teman dapat juara satu atau menang perlombaan apa seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ketika mereka dipuji, nah cenderung responnya misalnya, wah kamu kemarin juara satu lomba karate ya. Oh iya, enggak kok kemarin kebetulan atau kayak semakin dipuji mereka akan responnya akan semakin merendah. Misalnya, oh kemarin kamu ranking satu ya, mesti rajin banget belajarnya. Enggak kok aku malah enggak belajar kayak gitu. Nah itu mungkin respon-respon yang sering mungkin teman-teman tahu. Beda lagi mungkin nanti eh, orang-orang misalnya orang Barat ketika dipuji misalnya mereka malah tidak merendah tapi oh iya terima kasih. Mohon doanya ya untuk event berikutnya kayak gitu. Oh iya mohon doanya untuk bisa mempertahankan juara saya seperti itu. Malah justru mereka semakin berterima kasih, semakin menunjukkan dan bahkan meminta eh, apresiasi dan doa untuk eh, kelanjutan dari eh, penghargaannya atau pengakuannya untuk mereka semakin diakui, semakin dihargai seperti itu. Itulah perbedaan antara penghargaan dan pengakuan dengan budaya yang berbeda. Nah, selanjutnya hubungan-hubungan. Nah, di sini budaya juga mengatur antar manusia, baik hubungan organisasi, hubungan antara laki dan perempuan, hubungan usia, status, keluarga, kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Nah, misalnya kalau hubungan antara manusia, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan bahasa, bagaimana misalnya penggunaan, kalau di Jawa penggunaan bahasa halus, kromo injil, kromo halus seperti itulah itu untuk tingkatan usia berdasarkan usianya atau bagaimana di dalam organisasi misalnya kita berpendapat di sebuah organisasi seperti itu bagaimana menyanggah dengan baik ketika ada sebuah perdebatan seperti itu atau secara kekuasaan mungkin komunikasi antara atasan dengan bawahan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan sama-sama karyawan seperti itu. Atau di sini dalam gambar yang disisipkan di PowerPoint mungkin yang pertama dari yang di sebelah kiri itu ada bapak-bapak yang menjulurkan lidah. Mungkin ada teman-teman yang paham itu termasuk bentuk interaksi apa dan di daerah mana seperti itu. Kan mungkin ada teman-teman yang tahu mungkin bisa dituliskan juga di WhatsApp grup plus nanti. Nah, di sini mungkin satu saya bisa memberikan contoh kalau yang di sebelah
kiri, bapak-bapak yang menjulurkan lidah ini adalah budaya orang Tibet, di mana ketika mereka bertemu dengan orang lain, nah atau temannya, mereka akan saling menyapa. Nah, kalau kita kan misalnya saling menyapa, "Hey bro," misalnya, "Hai Mbak, Mas," misalnya, atau "Assalamualaikum," kayak gitu, terus sambil berjabat tangan atau saling tos antar satu teman dengan teman yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau di Tibet, ketika dia bertemu dengan orang lain, cara mereka menyapa adalah dengan menjulurkan lidahnya, seperti itu. Atau mungkin di daerah, misalnya di daerah Tanzania atau Afrika, kalau bertemu menyapa orang lain itu dia berjabat tangan, sebelum berjabat tangan tangannya harus diludahi dulu. Kalau di Indonesia mungkin hal semacam itu akan dikatakan tidak sopan kayak gitu. Masa berjabat tangan di situ diludahi dulu kayak gitu. Nah, itu berbeda dengan budaya di Afrika, misalnya di Tanzania yang harus diludahi dulu, yang artinya ketika sudah diludahi tangannya kemudian berjabat tangan itu mereka sudah benar-benar eh, akrab, sudah benar percaya, di situ sudah diberikan yang namanya kepercayaan. Nah, itulah perbedaan bagaimana berinteraksi, bagaimana berhubungan satu orang dengan orang lainnya dengan budaya yang berbeda kayak gitu. Atau mungkin di eh, Jawa misalnya teman-teman lewat di depan rumah orang yang ada orangnya di situ, kemudian oh ada yang bilang nyuwun sewu atau nderek langkung kayak gitu, atau mungkin kalau di Sunda sering bertemu orang langsung salam, assalamualaikum kayak gitu. Nah, itu adalah cara berinteraksi antara satu orang dengan orang lain dengan budaya yang berbeda, seperti yang kita ketahui. Nah, dari situlah Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa yang ramah, karena ketika kita bertemu dengan orang lain tentu ada yang namanya saling sapa, sapa menyapa. Nah, itu, nah, perbedaan interaksi, perbedaan bagaimana mereka menyapa itu adalah eh, konsep budaya yang kita pelajari saat ini. Selanjutnya, dari nilai dan norma. Tentu nilai dan norma antar budaya akan berbeda, baik antar daerah maupun antar wilayah, baik wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. Jadi, kebutuhan manusia yang berbeda serta prioritas yang melekat pada perilaku dalam kelompok itu akan berbeda. Misalnya di desa itu misal tiap minggu pasti ada yang namanya kerja bakti. Nah, pasti kalau kerja bakti itu semua masyarakat satu desa, satu dusun, RT, RW berkumpul jadi satu, kemudian mereka bersih-bersih bersama. Walaupun itu bukan halaman rumahnya, udah disapu semuanya. Nah, ketika mereka ada yang bekerja, tentunya yang lainnya ada yang menyiapkan misalnya makanannya tanpa harus dibayar, tanpa harus misalnya pesan, mereka sudah saling membantu, saling menyiapkan, ada yang membersihkan rumputnya, ada yang kemudian ada yang memberikan minuman, teh, atau makanan, cemilan, kemudian mereka makan bersama-sama. Di situ terjadi banyak interaksi satu sama lain, komunikasi, bahkan mungkin kabar yang orang RT, misalnya RT 1 ada kabar, misalnya anaknya sakit atau anaknya baru wisuda, tetangga di RT 4 yang paling ujung misalnya akan tahu informasi tersebut dengan cepat karena komunikasinya sangat padat. Mereka sering bertemu, sering berkumpul, sering bertukar informasi seperti itu. Beda lagi dengan misal nilai dan norma yang ada di daerah perkotaan seperti gambar yang ada di Selain teman-teman bisa lihat kalau di perkotaan mereka akan cenderung masing-masing, sendiri-sendiri atau individualis. Mereka fokus dengan tujuan mereka, mereka mau kemana, mau ke kantor, mau kerja, mau ke halte bis atau mau naik KRL, atau fokus dengan gadgetnya masing-masing, dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, ketika mereka misalnya membutuhkan bantuan, mungkin eh, kerja bakti atau gotong royong akan sedikit sekali terjadi di perkotaan. Cenderung mereka misalnya kalau misalnya mau bangun rumah ya langsung eh, bayar orang tukang bangunan kayak gitu. Mereka di telepon bayar tukang bangunan terus bekerja dan dibayar, diupah seperti itu masing-masing. Nah, beda dengan di desa tadi. Ada yang kalau di istilah dalam sosial mungkin solidaritas kayak gitu. Nah, solidaritasnya di
pedesaan itu solidaritas organik, sementara di perkotaan itu solidaritas mekanik. Perbedaannya yaitu kalau di pedesaan itu tidak ada yang namanya upah atau tidak ada yang namanya bayar orang untuk bekerja, tapi mereka saling tukar menukar, take in give kayak gitu. Oh, kalau aku kemarin udah bantu di rumah bapak ini, nanti kalau bapak ada keperluan untuk dibantu kembali, nah mereka akan saling bertukar jasa seperti itu. Kalau di kota, ya mereka akan tadi cenderung langsung sewa tukang, bayar tukang bangunan, terus bayar tukang sudah WC dan lain sebagainya. Itu perbedaan prinsip atau perbedaan nilai, konsep, dan norma yang ada di budaya yang berbeda. Nah, itu baru dari wilayah desa dan kota. Beda lagi nanti mungkin teman-teman akan menemukan kalau di Jawa itu prinsipnya seperti apa, kalau di Sunda itu prinsipnya seperti apa misalnya. Nah, selanjutnya rasa diri dan ruang. Nah, kenyamanan yang dimiliki orang lain dengan dirinya akan diekspresikan berbeda oleh budayanya. Maksudnya misalnya di Indonesia kita akan merasa atau mereka akan merasa nyaman misalnya ketika makan bareng-bareng rame-rame. Nah, contoh di gambar ini satu daun pisang sama-sama duduknya berdekatan di situ makan sambil menggunakan tangan sambil berbicara dia menceritakan banyak cerita. Mungkin biasanya acara seperti ini misalnya kalau di Sunda dinamakan cucurakan kayak gitu sebelum eh, puasa kemarin misalnya banyak yang melakukan acara atau kegiatan di sini dan biasanya satu kantor atau mungkin satu alumni waktu SMA atau SMP kemudian banyak mereka bercerita sambil makan bersama-sama. Beda halnya nanti kenyamanan atau ruang di budaya yang berbeda. Kalau di sebelah kiri ini contohnya misal di Jepang. Nah, di situ teman-teman akan melihat mereka lebih nyaman dengan diri atau ruangnya masing-masing, ruangnya sendiri. Bahkan satu meja makan pun masih disekat. Ini bukan COVID ya, bukan karena COVID, tapi memang memang kalau di Jepang, mungkin kalau teman-teman uh, sedikit mencari tahu lebih banyak tentang budaya di Jepang, bahkan ada kafe atau restoran yang konsepnya individu masing-masing. Jadi dia pesan makan, langsung meja makannya itu ada sekat kanan kiri depannya tersekat. Jadi cuma dia dan makanannya yang ada di depannya. Jadi cenderung sendiri tanpa berinteraksi dengan pengunjung yang lainnya kanan kiri depan belakang mereka akan sendiri-sendiri seperti itu. Beda mungkin kalau di kafe atau restoran di Indonesia, misalnya sudah disiapkan dua meja dan masing-masing dua kursi. Nah, pengunjungnya atau orang yang masuk ke restoran itu datang berdelapan. Nah, mereka nggak duduk di tempatnya masing-masing, tapi malah justru menarik kursi dari meja yang lainnya, kemudian duduk di situ berdelapan dengan cukup dua meja yang ada seperti itu. Itulah perbedaan rasa diri dan ruang yang ada di perbedaan budaya. Nah, tentunya mungkin kalau teman-teman punya uh, circle internasional gitu ketika punya teman dari beberapa negara punya budaya yang berbeda tentunya mereka akan ada yang merasa risih ada yang merasa seperti ada yang mungkin menghargai budayanya. Nah, kita harus tahu bagaimana, kita harus tanyakan dulu mereka lebih suka seperti apa, lebih nyaman seperti apa, rasa diri atau ruang yang mereka perlukan seperti apa untuk kita bisa berkomunikasi, yaitu kita harus menghargai dulu budaya mereka kayak gitu. Kita harus pahami dulu budaya mereka sehingga nanti ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, mereka akan lebih mudah menerima karena karena kita sudah menghargai budaya mereka, sudah memahami budaya mereka kayak gitu. Itu adalah fungsinya kita ketahui rasa diri dan ruang orang yang memiliki budaya yang berbeda. Itu misalnya teman-teman nanti eh, menjadi menjual produknya, promosinya, misalnya ada channel klien dari luar negeri, boleh jadi Jepang, Eropa, Korea, seperti itu. Nah, ketika bertemu, misalnya melakukan sebuah komunikasi, negosiasi, biasanya negosiasi, oh kita negosiasi di kafe atau di rumah makan atau di restoran. Nah, kita tanya dulu eh, mereka biasa makan apa, cara makannya seperti apa,
seleranya bagaimana. Nah, dia mau di lokasi seperti apa, kita sesuaikan. Kita menyesuaikan mereka, kita hargai budaya mereka, lalu ketika mereka sudah nyaman dengan diri dan ruang yang mereka dapatkan, mereka peroleh atau yang sudah teman-teman berikan, nanti ketika teman-teman kemudian berkomunikasi, menegosiasikan sesuatu, nah itu akan lebih mudah diterima. Nah, itu adalah fungsinya atau manfaatnya. Nah, selanjutnya proses mental dan belajar. Nah, beberapa budaya akan menekankan aspek pengembangan otak ketimbang aspek lainnya, atau setiap budaya mewujudkan proses berpikir dengan cara yang berbeda. Nah, ini teman-teman masuk eh, golongan atau budaya atau kebiasaan yang mana nih? Yang lebih banyak mementingkan proses atau mementingkan hasil? Kalau mementingkan hasil, ini biasanya banyak dampak negatifnya atau efek sampingnya. Misalnya, oh kalau nilainya nggak A, nanti nggak lulus. Berarti aku harus berusaha nilaiku A. Nilai A itu nilainya 85. Nah, gimana dapat nilai 85 di ujian misalnya? Oh, tanya temennya yang pintar atau bawa kertas contekan, yang penting nilainya bagus. Nah, itu adalah orang yang meningkatkan hasil. Tentunya prosesnya mereka hasil dari pengetahuan yang mereka dapatkan juga akan berbeda-beda dengan kemudian yang teman-teman yang lebih mementingkan prosesnya. Prosesnya berarti teman-teman benar-benar bisa menghargai ilmunya, menghargai pengetahuannya. Jadi ketika perkuliahan mulai dari pertemuan pertama, pertemuan 14 masuk rajin, menyimak, mencatat, mengerjakan tugasnya. Nah, tentunya di situ tanpa harus menyontek, tanpa harus bawa keropean misalnya, karena rajin masuk, rajin menghargai proses, mereka akan lebih mudah menerima ilmunya, sehingga ketika ujian bisa mengerjakan dengan baik. Dan tentunya juga di situ dari sistem pembelajarannya juga mempengaruhi, mulai dari sistem penilaiannya. Makanya untuk di mata kuliah komunikasi penyuluhan pertanian ini akan lebih banyak bobot presentasi di penugasannya, karena untuk membawa teman-teman, mengarahkan teman-teman untuk bisa lebih menghargai prosesnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kepercayaan dan sikap. Nah, orang-orang dalam budaya yang berbeda akan memiliki sikap dan kepercayaan yang berbeda. Yang pertama tergantung dari sikap warisan yang diterima, atau yang kedua dari sikap baru yang diperoleh. Sikap warisan yang diterima itu seperti apa? Itu sikapnya udah turunan, misalnya, oh dia turunannya ke orang yang pendiam, orang yang pemalu, atau dia turunan orang-orang ekstrovert, MBTI-nya EF, ESTJ misalnya. Mereka akan lebih banyak berbicara, lebih banyak bermain dengan orang lain seperti itu. Nah, itu adalah sikap warisannya. Atau juga sikap warisan itu misalnya dari segi kedisiplinan mungkin digambar dari kecil sudah bagi yang muslim sudah dibiasakan orang tuanya untuk sholat 5 waktu di masjid misalnya. Itu adalah sikap warisan atau kedisiplinan yang dibudayakan, dibiasakan sejak mereka kecil seperti itu. Atau sikap baru yang diperoleh dari lingkungan ketika mereka sudah mulai masuk ke lingkungan masyarakat. Nah, setelah lingkungan terkecil kita, yaitu lingkungan masyarakat terkecil, yaitu keluarga, masuk ke lingkungan masyarakat, mulai mungkin masuk ke sekolah formal, SD, SMP, SMA, mulai mengenal bahasa Indonesia, mulai mengenal bahasa baku, mulai mengenal bahasa bergaul antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, itu adalah sikap baru yang diperoleh. Oh, kamu berteman dengan orang-orang yang misalnya sama-sama ekstrovert, kemudian mereka akan lebih banyak berbincang-bincang. Beda atau teman-teman yang kemudian dapat sikap baru dari eh, gengnya misalnya. Nah, itu adalah sikap baru yang kemudian teman-teman adopsi, teman-teman ambil dari lingkungan baru yang tempat teman-teman berada, mulai dari SD, SMP, SMA, tentunya akan banyak sekali sikap baru yang teman-teman dapatkan yang berbeda dari warisannya. Mungkin yang dulunya dia pendiam, dia pemalu ketika berada di sebuah lingkungan yang memaksa dia untuk berinteraksi, memaksa dia untuk berkomunikasi dengan satu sama yang lainnya, kemudian akan berubah. Mereka memiliki sikap baru
bisa public speaking-nya bagus, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, berbeda dengan sebelumnya, seperti itu. Itu adalah kepercayaan dan sikap yang diperoleh, di mana dia berada, di mana budaya itu kemudian mempengaruhi sikapnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan yang kita yang ke-9. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dari materi kita di pertemuan 9 ini, tadi ada beberapa konsep dan sampai ada 10. Nah, mulai dari komunikasi dan bahasa, makan, cara kebiasaan makan, ada tadi nilai norma, rasa diri, ruang, terus kepercayaan, sampai terakhir kepercayaan dan sikap. Nah, kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, ada yang kurang jelas, mungkin bisa teman-teman langsung ketikkan lagi di WhatsApp grup kelas. Nanti saya akan langsung jawab via WhatsApp juga. Seperti itu untuk pertanyaannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, nah hari ini kita akan sambung untuk materi kita yang ke-10. Pertemuan yang ke-10, yaitu tentang simbol dan dimensi waktu. Nah, tentunya penggunaan simbol dari satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Begitu juga bagaimana budaya itu ada berdasarkan dimensi waktunya. Misalnya, mungkin bahas kembali atau mengingat kembali di komunikasi nonverbal, teman-teman sudah banyak mempelajari tentang simbol-simbol yang ada, misalnya mulai dari gestur tangan, atau simbol dari emoticon, dari chat. Saat ini chat digital misalnya sudah banyak jenis emoticon yang digunakan, simbol-simbol yang digunakan, tanda setuju, tanda tidak setuju, bahkan emoticon menangis dan lain sebagainya. Itu adalah simbol. Nah, simbolnya ini tentunya akan berbeda antara orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama, proses simbolik ini dikatakan adalah proses yang dilakukan manusia untuk menjadikan hal-hal tertentu untuk mewakili hal yang lainnya. Jadi menjadikan A sebagai untuk menyatakan apa, seperti itu. Contoh sederhana, simpelnya, misalnya rambu lalu lintas. Bisa teman-teman gunakan, misalnya teman-teman lihat misalnya tanda lingkaran, kemudian ada strap di tengahnya, berarti dilarang berhenti di situ. Jadi simbol itu digunakan untuk mewakili peringatan dilarang berhenti, seperti itu. Atau mungkin simbol huruf P yang kemudian dicoret, oh berarti dilarang parkir di situ. Jadi simbol ini digunakan untuk mewakili kata ini, seperti itu. Itu adalah proses simbolik. Nah, prosesnya, kapanpun dua atau lebih kebudayaan dapat berkomunikasi satu sama lain, itu berdasarkan persetujuan bersama, menjadikan suatu hal itu mewakili hal yang lainnya dengan menggunakan simbol. Jadi proses simbolik itu proses menyetujui, menyepakati suatu hal untuk dikatakan sebagai apa. Oh, misalnya handphone. Handphone ini dikatakan sebagai handphone, kayak gitu. Atau kursi. Nah, kursi uh, yang kakinya 4 digunakan sebagai untuk duduk, misalnya. Meja digunakan untuk kita letakkan menulis, makan, ataupun apapun di situ di meja. Atau disimbolkan juga kalau kursi untuk penggunaannya, fungsinya. Kursi untuk duduk, meja untuk untuk kita nggak boleh duduk di meja misalnya. Kalau kalau duduk di meja artinya sebuah perilaku yang menyimpang, tidak sopan kayak gitu. Nah, itu adalah proses konstruksi sosial atau kesepakatan bersama, menyetujui, menyepakati sebuah simbol untuk mewakili hal yang lainnya. Tentunya simbol-simbol ini juga akan berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Seperti di kemarin nonverbal tadi yang sudah dijelaskan, misalnya simbol mengatakan iya, mengatakan oke, ada yang mengangguk, ada yang menggunakan jempol, ada yang oke kayak gitu dengan 3 jari ke atas dan seperti itu. Itu juga memiliki arti yang berbeda-beda juga yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami.
Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa manusia itu secara unik, bebas menghasilkan, mengubah, bahkan menentukan nilai-nilai bagi simbol yang ada itu sesuka mereka, sesuka kebudayaan mereka. Ketika itu sudah disepakati, ya itu sudah jadilah arti dari simbol itu seperti itu. Misalnya meja udah disepakati boleh digunakan untuk duduk. Kita sepakati bersama, kita boleh duduk di meja. Jadi itu udah bukan hal yang tidak sopan lagi ketika itu sudah disepakati, sudah dirubah bersama, sudah ditentukan dan disepakati bersama sesuai kebudayaan mereka. Nah, atau dari di sini diberikan contoh misalnya dari eh, penggunaan bahasa atau kata. Kalau di Jawa itu mangan, Jawa Timur beladok, kalau di Sunda itu tuang. Nah, kayak gitu. Itu adalah penggunaan kata menyimbolkan kata ini untuk menunjukkan kegiatan makan, misalnya minum, misalnya ngombe, eat, dan lain sebagainya. Itu adalah proses penyimbolan, proses menamai sesuatu kegiatan. Kalau di pertanian misalnya, ya karena menggunakan alat cangkul, jadi dikatakan mencangkul kayak gitu. Atau mungkin di daerah lain ada simbol atau kata yang berbeda untuk menamakan kegiatan mencangkul. Nah, itu mungkin bisa eh, bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman cari tahu. Ada riset dulu sebelum melakukan pentingnya riset sebelum melakukan penyuluhan itu seperti itu. Bagaimana budaya tersebut menamai kegiatan-kegiatan di pertanian atau ketika memberikan pupuk yang menggunakan alat semprot. Nah, banyak yang kalau di Jawa menggunakan kata menyemprot. Nah, sedangkan menyemprot mungkin bisa banyak arti. Oh, menyemprot itu bisa menyiram tanaman atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses penamaan bahasa sebagai simbol. Nah, bisa dimasukkan di sini. Di antara semua bentuk simbol, nah bahasa merupakan simbol yang paling rumit, halus, dan terus berkembang, terus berubah. Kata-katanya akan terus banyak perubahan kata-kata. Mungkin dulu akan lebih banyak mereka menggunakan kata baku, sekarang sudah banyak menggunakan kata-kata gaul. Bahasa Indonesianya pun sudah bukan lagi bahasa Indonesia sesuai dengan EYD atau KBBI, sudah banyak bahasa-bahasa slang yang baru seperti itu. Atau dari segi tampilan. Nah, di sini diberikan contoh misalnya orang mengenakan pakaian berlayar tanpa pernah mendekati perahu layar. Jadi bahasa pun seperti itu, penggunaan pakaian atau suatu simbol yang lainnya juga bisa saja berubah. Misalnya bahasa ada yang namanya bahasa kiasan, keras kepala, panjang tangan. Seperti itu kita tidak langsung menyerap kata itu sebagai makna dasar, makna langsung kasarnya. Oh, tangannya panjang sekali, bukan, tapi artinya suka mencuri atau keras kepala, artinya teguh prinsip. Begitu juga dengan penggunaan simbol-simbol. Misalnya mereka yang menggunakan pakaian sepak bola ketika makan di restoran, bukan berarti orang yang menggunakan pakaian sepak bola itu pemain sepak bola, seperti itu. Bisa jadi fans sepak bola atau orang tadi yang yang menggunakan pakaian dokter, pakaian polisi di sebuah acara karnaval, bukan berarti dia polisi beneran, tapi di situ adalah sebuah event kegiatan di mana mereka melakukan pameran atau fashion berdasarkan profesi. Jadi seperti itu perbedaan pemaknaan sebuah simbol atau bahasa yang kita harus memaknainya tidak secara makna dasarnya atau makna langsungnya, seperti itu. Selanjutnya, bahasa sebagai simbol di sini disebutkan bahwa pemahaman yang sama mengenai simbol yang sama antar dua kebudayaan dapat menjadikan komunikasi antar dua kebudayaan tersebut terjadi. Jadi kalau kita sudah memahami itu, suatu simbol itu persepsinya sama, maka komunikasi akan terjadi. Oh, ayo duduk. Nah, silahkan duduk. Nah, orang-orang langsung duduk di kursi ketika sudah sama pemaknaannya kursi untuk duduk. Tapi kalau
tidak ada pemaknaan yang sama. Misalnya pertama, ayo duduk, ada yang duduk di meja, ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di atas lemari, seperti itu. Nah, itu kemungkinan nanti akan terjadi cekcok, akan terjadi konflik karena perbedaan persepsi di mana mereka duduk yang sebenarnya yang seharusnya seperti itu. Nah, ini tadi kan dijelaskan sebaliknya, pemahaman yang tidak sama mengenai simbol dalam hubungan antar kebudayaan dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Itu. Nah, untuk itu diperlukan persepsi yang sama mengenai simbol yang sama atau simbol yang berbeda sehingga dapat ditemukan titik temu antara dua kebudayaan yang akan berkomunikasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya oh mengatakan iya di budaya Jawa itu nggih. Nah, di budaya eh, Indonesia ya ya kita harus gunakan itu sama-sama. Oh ya, kayak gitu. Simbolnya sama kursi untuk duduk di situ ya, duduk di kursi di ada di situ tikar, duduknya di lantai ya duduknya di lantai. Itu adalah titik temu bagaimana kita menghargai eh, budaya orang lain yang berbeda. Nah, contoh kesalahpahaman dalam berkomunikasi di sini dikasih contoh Bellamy memerankan tokoh F.D. Roosevelt kemudian diundang oleh beberapa universitas untuk berpidato tentang Roosevelt padahal di situ dia hanya aktor yang memerankan peran tersebut seperti itu dia bukan Roosevelt yang sebenarnya itu adalah kesalahpahaman yang dalam berkomunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kita masuk ke, setelah simbol, kita masuk ke dimensi waktu dalam komunikasi lintas budaya. Mungkin sekilas, kalau teman-teman baca di slide ini, artiannya atau kalimatnya akan sangat rancu, karena ini sepertinya terjemahan langsung dari bahasa Inggris yang diterjemahkan tanpa ada di pemaknaan. Jadi, di sini yang dimaksudkan adalah hmm, jadi berdasarkan ada konsep waktu, ada kesepakatan berdasarkan waktu yang kemudian membentuk sebuah budaya. Kembali lagi langsung mungkin saya akan menjelaskan menggunakan contoh untuk bisa lebih lebih langsung dipahami, dimaknai dengan mudah. Misalnya dari komunikasi pengumuman misalnya. Zaman dulu sebelum ada gadget, sebelum ada handphone, banyak menggunakan, kalau di Jawa banyak menggunakan kentongan. Nah, pengumuman kalau, oh ya udah berkumpul, mau ada kerja bakti, pukul kentongan. Ada yang meninggal, ada kantongan. Nah, bahkan memukul kantongan tersebut bahkan sudah dipasang di pos-pos ronda. Kalau satu kali pukulan artinya apa, dua kali pukulan artinya apa, tiga kali pukulan artinya apa, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, nah kemudian konsep komunikasi dengan cara kentongan ini kemudian berubah ketika sudah ada handphone. Nah, tidak perlu menggunakan kentongan lagi, cukup share di WhatsApp grup RT 1 misalnya Bapak Ibu silakan berkumpul kerja bakti jam sekian langsung di-share di WhatsApp grup. Nah, itu adalah perbedaan cara berkomunikasi berdasarkan dimensi waktu. Beda lagi mungkin zaman dulu kalau mau mengundang misalnya untuk lebih menghormati Karang Tarunanya diminta satu persatu juga datang ke rumah-rumah. Misalnya ketemu Bapak siapa, Pak Ponijo, ketemu Pak Hasim, ketemu Pak Eko misalnya untuk diundang datang ke acara hajatan Bapak ini misalnya. Nah, itu disampaikan dengan menggunakan bahasa kromo halus, kemudian menyampaikan undangan oleh si yang punya hajat seperti itu kemudian disampaikan satu persatu. Nah, sekarang interaksi kemudian interaksi tatap muka saling mengundang itu kemudian berkurang karena sudah ada tadi gadget HP cukup di-share tanpa harus bertatap muka, tanpa harus berinteraksi secara langsung, tanpa harus berkomunikasi secara langsung. Jadi
budaya ini kemudian memiliki kesepakatan berdasarkan waktunya, akan berubah berdasarkan waktunya, mulai dari cara berkomunikasi, cara berpakaian yang kemudian berubah. Kesepakatan itu akan selalu berubah, selalu berkembang sesuai dengan kecepatan waktu. Seperti itu. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Nah, atau dimensi waktu dari segi waktu, makna waktu secara langsung. Misalnya, masing-masing budaya membawa konsep mengenai waktu. Seiring disebut sebagai waktu subjektif budaya yang bersangkutan. Nah, contoh misalnya, budaya Jawa sering banyak didengar ada istilah alon-alon waton kelakon. Jadi, di sini akan menggambarkan konsep waktu yang relatif lambat, tidak tergesa-gesa, sehingga terlambat menghadiri suatu undangan merupakan suatu hal yang biasa. Jadi, dianggapnya suatu kegiatan, misalnya suatu rencana atau suatu acara akan tetap berjalan walaupun itu terlambat. Yang penting acaranya selesai, yang penting acaranya berjalan. Itu adalah prinsip alon-alon maupun kelakon orang Jawa. Beda dengan budaya Jepang yang memiliki konsep waktu yang cepat. Nah, karena sudah terbiasa budaya mereka dibentuk karena mungkin dari alamnya, seperti yang kita ketahui bahwa di Jepang itu adalah negara yang paling sering terjadi gempa bumi, maka disiplin yang terbentuk itu pun akan cepat. Mereka akan cepat bergerak, cepat tanggap bertindak. Jadi kalau misalnya eh, kelas kuliah pukul 7, ya mereka akan mulai bersiap-siap mungkin 1 jam sebelumnya. Karena selain dari kedisiplinan, mungkin dari daerahnya juga, dari lokasinya, yang di situ mungkin transportasi pribadi terbatas, berbeda dengan di Indonesia. Mereka akan lebih banyak menggunakan kereta atau menggunakan bis yang rute atau jalurnya jauh dan lama, maka dari itu mereka akan mempersiapkan waktu eh, lebih banyak sebelumnya agar tiba di tempat, agar tiba di suatu acara atau kegiatan dengan tepat waktu. Seperti itu. Mulai pukul 7, selesai pukul 9, seperti itu. Atau berbeda dengan konsep waktu di Indonesia, yang penting tadi sudah berjalan acaranya, sudah dihadiri acaranya, tidak apa walaupun terlambat. Asal mereka hadir, asal mereka ada di situ, dan apa yang ingin disampaikan juga tersampaikan. Nah, itu adalah perbedaan waktu dalam komunikasi lintas budaya. Nah, setelah terakhir materi kita, pertemuan ke-9 dan ke-10. Tadi 9 tentang konsep dasar budaya. Dasarnya budaya, kita harus memahami karakteristik budayanya, kemudian penggunaan simbol-simbolnya antar budaya yang berbeda, dan dimensi waktu dalam komunikasi lintas budaya. Nah, untuk tugas, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk penyampaian tugas akan saya sampaikan hari ini untuk bisa mulai dikerjakan, mulai dipikirkan, mulai didiskusikan, untuk nanti dipaparkan atau didiskusikan bersama di pertemuan ke-11 dan 12 di bulan Mei. Nah, tugasnya apa? Tugasnya buatlah kelompok beranggotakan 3 orang, jadi satu kelompok itu 3 orang. Nah, di sini mungkin ada 30-an mahasiswa, bisa jadi ada 11 atau 12 kelompok, seperti itu. Nah, tugasnya setelah dibuat kelompok, bebas kelompoknya, boleh teman-teman pilih sendiri, boleh urut absen juga boleh, atau boleh milih sendiri-sendiri. Yang penting minggu depan sudah ada kelompoknya, 1 orang 3 kelompok, dan diusahakan semua dapat kelompok. Kayak gitu. Tidak boleh lebih dari 3, tidak boleh lebih dari 4. Jangan 2 orang, 3 orang, minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Kalau misalnya ada lebihan, yang lebihannya boleh 4 orang, tapi nggak boleh 5 orang, nggak boleh 2 orang, gitu. Nah, setelah terbentuk kelompok, lalu carilah jurnal, bagian dari buku atau kisah tertulis tentang pertemuan antara budaya. Nah, contohnya, cerita anak rantau Papua yang kuliah di Jakarta, atau cerita persahabatan antara etnis Cina dan pribumi, atau cerita
atau membedah masalah budaya hubungan Dayak dan Madura. Misalnya, teman-teman lebih tertarik ke permasalahan konflik antar budaya. Nah, di situ teman-teman cari banyak di berita-berita, boleh jadi Kompas atau eh, jakarta.com, Tribun, dan lain sebagainya. Di situ tentang yang membahas tentang konflik budaya Dayak dan Madura misalnya. Nah, di situ boleh teman-teman eh, cantumkan link beritanya atau screenshot beritanya seperti itu, atau kalau dari buku sebutkan buku judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya apa, seperti itu, buku tahun terbitan berapa, jurnal juga begitu. Jurnal boleh jadi jurnal internasional atau boleh jadi jurnal nasional, kemudian disebutkan judulnya apa, lalu pengarangnya siapa. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu buatlah paparan atau presentasi dalam berupa slide PowerPoint. PowerPoint cukup 6 slide yang isinya masing-masing yang pertama dituliskan nama-nama anggota kelompoknya. Lalu yang kedua, sinopsis dari cerita yang diangkat, resumenya. Misalnya tadi misal mengangkat konflik Dayak dan Madura, ya tulis resumenya. Di situ cantumkan linknya, screenshot beritanya misalnya, lalu tuliskan inti resume ceritanya. Kalau dongeng ya tulis juga resume dongengnya, atau dari buku, dari kisah, dari jurnal ditulis di situ intinya. Lalu slide ketiga yaitu karakteristik budaya yang berbeda yang muncul. Nah, kalau Dayak Madura ya karakteristik budaya orang Dayak seperti apa, karakteristik budaya masyarakat Madura seperti apa, atau karakteristik budaya etnis Cina seperti apa, karakteristik budaya pribumi seperti apa masing-masingnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dinamika yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Nah, dinamika yang muncul itu yaitu perbedaannya tadi, perbedaan yang muncul, bagaimana simbol-simbolnya mereka yang berbeda, misalnya dimensi waktu seperti apa yang berbeda, atau dari konsep dasarnya, mungkin konsep dasar budaya apa yang berbeda di antara dua budaya ini. Nah, kemudian yang kelima, proses terbangunnya komunikasi antar budaya. Apakah itu terbangun komunikasi yang efektif atau tidak efektif? Misalnya, kalau di Dayak dan Madura, lebih banyak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi proses komunikasinya terbangun komunikasi yang tidak efektif. Nah, bagaimana itu proses komunikasi tidak efektifnya? Karena apa? Karena uh, kesalahpahaman komunikasi bagian apa atau memaknai apa. Nah, itu dilihat. Kemudian yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat diambil dari kisah atau buku yang digunakan sebagai rujukan atau sebagai acuan. Nah, misalnya di situ juga bisa diberikan sarannya bagaimana kemudian melakukan komunikasi yang efektif itu seperti apa. Tadi sebenarnya konflik ini dapat dicegah kalau ada yang namanya komunikasi yang efektif dengan cara apa atau memaknai konsep kata apa, misalnya ada perbedaan atau ketika mengangkat cerita anak rantau Papua yang kuliah di Jakarta, misalnya bagaimana eh, anak Papua itu dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan budaya di Jakarta, atau bagaimana cerita persahabatan antara etnis Cina dan pribumi, pelajaran apa yang bisa diambil dari segi konsep komunikasinya, dari segi konsep komunikasi dan konsep komunikasi lintas budayanya tentunya. Jadi cukup 5 slide lah intinya. Isinya yang pertama cover yang berisi tentang nama dan anggota kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil temuannya, apapun itu dipaparkan nanti di pertemuan ke-11 dan ke-12 karena kelompoknya cukup banyak, jadi semuanya nanti akan diberi kesempatan, diberi waktu untuk memaparkan hasil temuannya dan yang lainnya diberi kesempatan juga untuk menanggapi atau merespon. Dan, jadi nilainya nanti akan dinilai, penilaiannya akan dilakukan di pertemuan ke-11 dan ke-12. Jadi dipersiapkan ceritanya, jurnalnya, atau apapun itu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Positif itu misalnya tadi
cerita persahabatan atau boleh jadi dalam bentuk konflik seperti itu. Nah, itu sehingga kita bisa tahu bagaimana komunikasi yang efektif itu seperti apa, komunikasi yang tidak efektif karena kesalahpahaman komunikasi itu seperti apa. Harapannya eh, nanti satu kelas ini akan menyampaikan dari dua sisi yang berbeda sehingga kita bisa sama-sama tahu, sama-sama belajar bagaimana dari sisi yang komunikasi yang baik, dari sisi eh, kesalahpahaman komunikasi sehingga ketika kita tahu bagaimana itu terjadi kesalahan, kita bisa tahu bagaimana memperbaikinya, bagaimana mencegahnya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan via WhatsApp grup. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, pertemuan ke-10 akan saya sampaikan materi yang ke-11 dan 12. Nah, tentunya tugas ini nanti isiannya juga ada di materi yang 11 dan 12. Jadi, untuk bisa mengerjakan tugas ini, teman-teman juga harus memperhatikan atau menyimak materi selanjutnya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, tidak via asinkronus, kita ketemu di kelas, berjumpa di kelas seperti biasanya. Seperti itu. Kurang lebihnya dari saya seperti itu, semoga dapat dipahami, semoga jelas. Kalaupun ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp grup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata atau kata yang menyinggung mohon dimaafkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.